Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lita Rasan dengan NIM 23154 dari kelas IF3P Jaringan Komputer. Di sini saya akan melakukan bagian dari tugas praktikum, yaitu implementasi skema pengalamatan VLSM. Sini bisa kita lihat tabel pengalamatannya yang akan kita isi nanti, dimana device-nya itu ada S, WES, S1 dan lain sebagainya. Dan dalam tujuannya yaitu merancang. Yang pertama, merancang skema pengalamatan IP VLSM sesuai persyaratan. Lalu kedua, konfigurasi pengalamatan pada perangkat, pada jaringan dan host. Lalu verifikasi konektivitas IP dan atasi masalah konektivitas sesuai kebutuhan. Ini juga bisa kita lihat di sini ada Anda telah menerima jaringan dari pelanggan Anda. Persyaratan alamat host adalah yaitu bisa kita lihat di sini 10.1.1.0 traffic 24, dimana bisa kita tulis saja di sini 0/24. Lalu ada tabel yang berisikan informasi EAN dan number of address required yang kita cari nanti. Lalu sini juga mendokumentasikan desain dalam tabel di bawah ini. Nanti kita akan mencari number of hostnya, network addressnya, dan first usable host dan broadcast addressnya. Oke, langsung saja untuk mencari subnet description, mencari number of host yang dibutuhkan. Mungkin kita mengisi ini dulu. E1 number of addressnya berapa? Saya lihat di sini adalah 11 host. Lalu S2-nya bisa kita lihat di sini yaitu 28 host. Lalu W1 di sini itu berjumlah 5 host. Lalu yang terakhir ya WS2 itu 47 host. Nah, setelah itu subnet itu dalam desain requirement itu di subnet harus berurutan. Nah, jadi urutannya adalah dari yang terbesar dan yang terkecil. Jadi di sini kita tulis 47, S2-nya itu 28, terus S1-nya itu 11, W1-nya 5. Nah, WLAN-nya itu bisa kita lihat di sini routernya 2. Maka yang kita dapatkan itu number of host-nya itu 2. Nah, karena untuk mencari network address dari WS2, karena persyaratan alamat hostnya itu adalah ini 10.1.1.0, nah kita tulis ini 10.1.1.0, dimana itu slash prefixnya bisa kita di sini, yang dimana number of-nya kan 47. Nah, 47 itu turunan dari 64, yang dimana itu lebih besar dari 32. Jadi prefixnya itu 26. Nah, sedangkan untuk first usable host-nya, dimana itu no address ditambah 1. Jadi 1. Nah, untuk broadcast address-nya bisa kita di sini kan tadi prefixnya 26. Nah, broadcast itu network address ditambah host dari prefixnya yaitu 62. Jadi 10.1.1.63 ditambah dari first usable host-nya. Nah, di sini
Untuk menjadi S2 nya titik 1 titik 64 tambah 1 dari broadcast address dari sebelumnya. Nah, lalu kita lihat di sini berapa number of host dari S2, yaitu 28. Yang dimana 32 itu 28 turunan dari 32 lebih besar dari 16. Jadi trafficnya itu 27. Lalu versatile hostnya itu 10.1.1.65 karena tambah 1 dari network addressnya. Yang untuk broadcast addressnya ini kan 32, ini ditambah berapa? Ditambah 30. Jadi 10.1.1.95. Nah, di sini 10.1.1 titik ditambah 196. Nah, untuk prefixnya E1 bisa kita lihat di sini, yaitu number of hostnya itu 11. Ini mana 11 itu adalah turunan dari 16. Dan lebih besar dari 8. Jadi prefixnya itu 28. Karena sejajar dengan 16 ini. Ya, langsung kita tulis saja 28, lalu di sini tambah 1 jadi 97. Lalu di sini ditambah broadcast addressnya itu berapa? Kita tambah dengan 14. 10.1.1.111. Nah, di sini jadi 10.1.1.112. Nah, untuk prefixnya itu adalah 29. 10.1.1.1.113. Nah, untuk broadcast addressnya kita tambah 6. Jadi 10.1.1.119. WN-nya 10.1.1.120. Trafficnya itu karena hostnya itu 2, jadi trafficnya 30. 10.1 sini 121, sini 10.1.1 tambah 2 jadi 123. Kita sudah mendokumentasikan desainnya dalam tabel. Lalu kita masuk ke dalam sini, kita lihat di S-nya. Kita untuk memperlihatkan get 00-nya ya. Nah, SG00 itu terlihat dari E1. Apa E1? IP address-nya itu ini. Kita copy paste, di mana subnet mask-nya ada di berapa? 28. 28 berapa? Kita lihat di sini. 28 itu 240. Jadi 255 240. Nah, untuk gen 01-nya di sini itu kan S2, jadi 10.1.1.65. Untuk grafiknya itu 27, yang dimana 27 itu 224. Jadi 255 224 untuk subnet masknya. Nah, untuk SN00 nya
bisa kita lihat di sini yaitu WA linknya. Di mana itu grafiknya itu 30. Berapa 30? Itu 252. Ini terus di sini 252. Nah, kita cari untuk bagian waste-nya, bagian gen 00. Bagian gen 00 itu waste ini ya, W1 ya. W1 ya. Jadi satu ini kita copy di sini. Karena prefixnya itu 29. Jadi 29 itu jadi 248. Subnet masnya. Lalu gen 001 udah pasti US2. Tadi prefixnya 26 jadi 192. Nah, untuk S0 nya itu 10.1 itu ini, tapi ditambah 1 jadi 255 titik. Untuk standar masnya sama. Nah, untuk S1 VLAN-nya itu itu ini 10, yaitu ini I1 IP address-nya, tapi ditambah 1. Ini juga sama, tambah 1. Nah, untuk subnetnya sama 255, ini 240. Untuk IP address-nya ini apa, untuk default gateway-nya yang sama juga kita tuliskan. W1 ini ditambah 1. Terus subnetnya 248. Untuk default gateway-nya sama. Lalu di sini untuk S2-nya. Lalu untuk subnet masnya itu 192. Nah, untuk versi E122 itu ini untuk dalam broadcastnya E1 ya, E12 itu E1, jadi ini yang dimana itu tambah 1. Jadi untuk panunya itu sama 255 240. Terus gateway-nya kita ikutkan yang ini.
isi 2 itu ini, tapi ditambah 1. Jadi memang si 24 gateway-nya ini. Untuk PC yang W1 itu ini. Untuk channel hostnya 48. Default gateway-nya. Lalu yang terakhir sebenarnya untuk gateway-nya subnetnya 192. Untuk di sini tambah 1. Udah. Jadi sudah kita dapatkan ini tabel pengalamannya. Nah, untuk lalu setelah itu kita konfigurasikan pada jaringan dan hostnya. Kita ke S dulu, bagian router S itu kita tekan enable, configure terminal, lalu interface G0 session 0, lalu tulis IP address-nya ya, itu loh, address 2.1.97, untuk channel masknya 240, dan shutdown, exit. Untuk nah, untuk interface Genesis 1 IP address-nya itu 65, channel-nya itu 224, lalu shutdown, lalu interface S0 nya address 10.1.1.121 252, dan shutdown. Sudah bagian S-nya, bagian WS-nya itu enable, configure terminal, itu interface Gen0/0, IP address-nya 10.1.1.3, karena subnet masknya itu 248. Shutdown, exit, lalu interface Gen0/1, kita tulis IP address-nya 10.1.1.1.
untuk kalian 192, lalu shutdown, exit. Nah itu interface, tulis S0 nya, lalu IP address nya tulis 122 dengan standar busnya shutdown, exit. Nah ke bagian west sudah, lalu ke bagian VLAN-nya yaitu S1 di sini kita enable, configure terminal interface VLAN 1 untuk IP address-nya itu 10.1.1.98, untuk standar busnya 240, shutdown, exit. Untuk IP defaultnya 10.1.97. Nah udah. Setelah itu S2 enable, configure terminal, lalu masuk ke interface VLAN 1, terus tulis IP address-nya 1.1.1.66, standar busnya 24, kemudian shutdown, exit, IP default 10.1.65. Sudah. Lalu S1 enable, configure terminal, lalu untuk ke interface VLAN 1, terus IP address-nya 1.1.1.1.4 255 248, lalu shutdown, exit, IP default itu 10.1.1.1.13. Oke sudah. OS2 enable, itu terminal. Untuk configure terminal kita masuk ke interface VLAN 1, terus IP address-nya 1.1.2 192, shutdown, exit, IP default 10.1.1.1. Oke sudah. Lalu bagian PC-nya, PC E1 nya kita configuration IP address-nya. Untuk IP address-nya yaitu 10.1.1.1.112. Untuk standar mask-nya 255 titik 240.
terdapat kesalahan di sini, yaitu di sini harusnya 10, jadi bagian dari broadcast address-nya itu dikurangi 1 ya. Jadi di sini itu 4, sini 4 118, untuk di sini itu 63. Sorry, kesalahan. Nah, untuk di sininya yang tulis lagi 10. Dimana untuk standarnya itu default gateway-nya untuk E2-nya untuk standarnya kita copy paste saja biar cepat. Sini ya, untuk default gateway-nya titik 65. Lalu W1 di configuration kita copy saja. W2-nya ya di sini 62, salah. Sorry. Di sini network address-nya default gateway-nya sudah. Coba kita lihat di check result-nya itu completion 100%. Nah, untuk membuktikannya apakah terhubung, kita ping dari E1 ke W2 atau W1. Jadi 10.1.1 118. Nah, terreply bukan request and out, jadi kita sudah berhasil mengkonfigurasikan jaringan dan hostnya. Jadi begitulah kita bagaimana mengimplementasi skema penyelamatan VLSH. Jadi sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.